Quran surat Al-Baqarah ayat 180. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairul wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin. Ayat 180 Al-Baqarah ini tentang wasiat. Wasiat atau ayat yang di atas membicarakan soal orang yang mati terbunuh dan hukum kisos senapas dengan urusan kematian. Tuhan menerangkan lagi apa yang patut diperbuat oleh orang yang hampir mati. Satu waktu orang ditimpa sakit dan dia sendiri kadang-kadang telah merasa bahwa sakitnya itu adalah yang penghabisan di dunia. Satu waktu orang pun merasa dirinya sudah tua, sudah dekat masanya dia meninggal dunia. Pada saat yang demikian, Tuhan menganjurkan meninggalkan wasiat. Diwajibkan atas kamu apabila seorang daripada kamu hampir mati, jika dia ada meninggalkan harta, supaya berwasiat untuk kedua ibu bapa dan keluarga terdekat dengan baik. Kewajiban atas orang-orang yang takwa. Patut juga kita ketahui pertikaian pendapat ulama mengenai ayat wasiat ini. Setengah ulama berpendapat bahwa ayat wasiat ini tidak berlaku lagi setelah turun ayat lain yang termaktub di dalam surah An-Nisa yang telah terang menyatakan pembagian waris. Ibu dan bapak telah ada ketentuan baginya, maka segala keluarga karib yang telah mendapat pembagian waris, kata ulama itu, tidak lagi terkena ayat ini. Jadi ayat ini mansukh. Apatah lagi sudah ada hadis yang dirawikan oleh Tirmizi. Innallaha qad a'ta kulla dzi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarisin. Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada yang punya hak, maka tidak ada wasiat untuk ahli waris. Hadis riwayat pengarang Sunan kecuali Abu Dawud. Tirmizi berkata sahih. Akan tetapi yang sebagian ulama lagi mengatakan bahwa ayat ini tetap berlaku, yakni orang yang mampu, orang yang harta bendanya banyak. Karena di dalam ayat ini harta benda itu bukan disebut mal, melainkan khairon. Arti khairon ialah baik. Maka kalau dikatakan si fulan meninggalkan khairon, yang dimaksud adalah kekayaan yang banyak. Pendapat ini mereka kuatkan dari sebuah riwayat dari Ibnu Abi Syaibah bahwa seorang bermaksud hendak membuat wasiat, lalu dia minta nasihat kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, maka bertanyalah beliau, berapa banyaknya harta engkau? Dia menjawab, ada 3.000. Lalu beliau bertanyakan lagi, berapa anak-anak engkau? Orang itu menjawab, ada 4. Lalu ibu orang yang beriman itu berkata, memang Allah menyatakan jika engkau meninggalkan khairon, hendaklah berwasiat. Akan tetapi harta engkau itu sedikit. Sebab itu tinggalkan harta itu buat anak-anakmu. Itulah yang lebih baik. Menurut riwayat Al-Baihaqi, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu datang maulanya. Dalam maula itu sakit keras. Maula itu lalu bertanya, apakah tidak patut kalau hamba berwasiat? Sayyidina Ali bertanya, berapa harta yang akan engkau tinggalkan? Maula itu menjawab, ada 700 dirham atau 600 dirham. Mendengar itu berkatalah Ali, ini cuma harta yang sedikit, tidak usah berwasiat, biarkan sajalah untuk waris engkau. Dengan demikian, golongan kedua ini berpendapat bahwa ayat wasiat tidaklah mansukh. Apatah lagi ayat yang demikian terang
tidaklah dapat dinasikan oleh hadis ahad sebagaimana yang dirawikan oleh Imam Tirmizi itu. Ayat ini berlaku untuk orang kaya yang banyak peninggalannya. Apatah lagi kadang-kadang 4-5 orang waris yang akan menerima pusakanya. Di antara mereka ada yang kaya sehingga waris yang akan diterimanya dari si mati hanya sebagai tambahan biasa saja dari hartanya. Sedangkan waris yang satu amat melarat hidupnya, maka berwasiatlah untuk waris yang miskin itu. Ada juga perumpamaan lagi yang dikemukakan orang, yaitu seorang pemuda masuk Islam, padahal ayah bundanya belum masuk Islam. Menurut hukum waris, orang yang masih kafir tidak bisa menerima waris dari orang Islam. Maka si anak yang telah Islam itu mewasiatkan sebagian harta bendanya untuk ayah bundanya yang masih kafir itu. Moga-moga tertarik hatinya kepada Islam karena kebaikan budi putranya itu. Kita pun dapat mengemukakan misal yang lain, yaitu satu keluarga yang dahulunya hidup miskin di kampung. Lalu seorang di antara anaknya pindah mencari peruntungan di kota. Sampai dia kaya raya dan banyak pula anaknya. Padahal ayah bundanya yang telah tua tinggal di kampung dalam kemiskinan. Dari waris mereka hanya akan mendapat 1/6, sedangkan orang yang akan mengurus nasib orang tua-tua itu tidak ada pula. Si anak berwasiat menentukan tambahan harta selain dari waris untuk ayah bundanya itu. Atau orang yang meninggalkan beberapa buah rumah yang kalau dia mati rumah-rumah itu akan diparoidkan dan berkuasalah sekalian waris membagi atau menjualnya. Lalu diwasiatkannya bahwa sebuah rumah yang ditentukannya sendiri adalah khusus untuk istrinya. Sebab istri hanya mendapat 1/8 kalau si mati mempunyai anak. Atau untuk anak perempuannya yang banyak anaknya sedangkan suaminya miskin. Akan tetapi kalau yang akan ditinggalkannya hanya harta yang sedikit, apalah gunanya berwasiat, dan peganglah cara yang ditunjukkan oleh Aisyah dan Ali bin Abi Thalib itu. Dan ingat lagi bahwasanya dalam ketentuan wasiat tidaklah boleh lebih dari 1/3 jumlah harta supaya jangan teraniaya pula waris yang berhak menurut pembagian mereka masing-masing. Di ujung ayat dikuatkan lagi ialah berwasiat itu menjadi kewajiban bagi orang yang bertakwa. Sebab itu jika engkau diberi Allah rezeki, janganlah sampai ketika engkau menutup mata meninggalkan kekacauan dalam kalangan keluarga. Masih juga hendaknya engkau meninggalkan kenang-kenangan yang baik untuk mereka, yang akan mereka ingat setelah engkau tak ada lagi. Dan amat baik, bahkan dianjurkan dalam agama, jika wasiat itu dituliskan. Ada baiknya jika dibawa ke muka notaris, yaitu secara zaman modern kita ini.